baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku, pada pagi hari ini nih, kita akan membahas masih informasi viral, berita viral, yaitu terkait dengan Ustadz Abdul Somad. Dalam ceramah terbarunya di channel YouTube-nya Bahar bin Smith itu, si Somad masih saja memakai referensi lama dan masih menganggap bahwa Habib Ba'alawi itu nasabnya sambung kepada Rasulullah. Dan yang paling membuat kita gemes nih, si Somad menyampaikan kalau tidak ada Habib, wah Indonesia katanya tidak merdeka. Nah, ini yang menarik yang perlu kita sampaikan. Selain dari Kiai Khos Nusantara yang mengkritisi si Somad, ada santri Nusantara, saudaraku. Masih sangat muda, generasi muda, tapi saya salut dia berani menyuarakan kebenaran dan berani mengoreksi si Somad ini. Ya, saudaraku. Tapi selalu kita ingatkan ya, untuk selama di dunia itu dibutuhkan ilmu, selama di akhirat dibutuhkan ilmu. Selama di dunia dan di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang sudah terkoreksi, yang sudah tertolak secara saintifik, secara ilmiah, bukan fitnah. Bahwa habaib ya Ba'alawi itu yang secara sepihak mengaku sebagai keturunan Rasulullah dari warisan bohong dari leluhurnya dimulai dari Habib Ali Sakron itu tidak benar. Ya ternyata itu hanya pengakuan klaim sepihak dari mereka karena mereka merasa cinta kepada Nabi Muhammad sampai mencangkokkan nasabnya kepada Nabi Muhammad, dan diduga juga karena ingin mendapatkan kemuliaan materi dan kemuliaan sosial ekonomi ya. Saya kira begitu ya. Nah, oleh karena itu kita tidak perlu mengkultuskan oknum-oknum Habib Ba'alawi, fanatisme berlebihan ya sampai taklid buta. Ini ada video viral, kita berharap generasi muda itu seperti ini semuanya. Artinya tidak taklid buta dan tidak menjadi bludak spiritual dari oknum-oknum Habib Ba'alawi ya. Mari langsung saja kita simak ya videonya ya. Ini menarik sekali menurut saya. Mari kita simak videonya ya. Kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas ceramahnya Ustadz Abdul Somad atau UAS. Di dalam ceramah tersebut ada 2 poin yang sangat penting yang harus kita bahas, yaitu pertama tentang masalah nasab, yang kedua tentang masalah sejarah, baik itu sejarah Imam Ahmad bin Isa dan juga sejarah kemerdekaan Indonesia. Perlu kita ketahui, Ustadz Abdul Somad ini seorang ustadz yang sudah kondang di Indonesia ini. Banyak orang-orang yang sudah mengetahui tentang kehebatan beliau. Memang beliau ini sangat cerdas dan luar biasa. Tapi ada yang perlu kita kritisi di dalam ceramah beliau yang baru-baru ini membahas tentang nasab dan sejarah. Dalam ceramahnya, beliau mengatakan bahwasannya Imam Ahmad bin Isa ini mempunyai anak yang namanya Abdullah atau Ubaidillah, dan Imam Ahmad bin Isa ini mempunyai gelar yang disematkan dengan sebutan Al-Muhajir. Dikatakan Al-Muhajir karena menurut beliau Imam Ahmad bin Isa ini hijrah dari Irak ke Hadramaut, Yaman. Perlu kita ketahui, gelar Imam Ahmad bin Isa disebut sebagai Al-Muhajir di dalam kitab-kitab sejarah ini belum disebutkan, mulai dari abad ke-3 sampai abad ke-9 dan 10, bahkan sampai ke abad ke-11. Bahkan di dalam kitab internya Bani Ba'alawi seperti Burqatul Musyiqah, Masra'ur Rawi dan Jauharus Safaf ini tidak disebutkan tentang Imam Ahmad bin Isa mempunyai gelar Al-Muhajir. Akan tetapi Imam Ahmad bin Isa mempunyai gelar Al-Muhajir itu ada pada abad ke-12. Dalam abad ke-12 dari kalangan Habib yang bernama Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini menyebutkan di dalam kitabnya yaitu Syarah Al-Ainiyah tentang hijrahnya Imam Ahmad bin Isa dari Irak ke Hadramaut pada tahun 319 atau 320. Hijrahnya Imam Ahmad bin Isa dari Irak ke Hadramaut, sehingga beliau ini digelari sebagai Al-Muhajir. Bukan hanya itu, kewafatan daripada tokoh-tokoh Bani Ba'alawi ini juga disebutkan seperti Imam Ubaidillah, Faqih Muqaddam ataupun yang lainnya. Inilah awal mula gelar Al-Muhajir
Al-Muhajir itu disebutkan di dalam kitab Syarah Al-Ainiyah oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Padahal yang kita tahu di dalam kitab-kitab sejarah mulai dari abad ke-3 sampai abad ke-9, bahkan di dalam kitab Bani Ba'alwi dari abad ke-9 sampai abad ke-11, ini tidak menyebutkan Imam Ahmad bin Isa mempunyai gelar Al-Muhajir. Yang kita ketahui bahwasanya Imam Ahmad bin Isa ini cuma sekedar mempunyai gelar yang namanya An-Nabah atau An-Nafat, karena beliau lebih terkenal dengan seorang pembisnis, dan ini tidak ada gelar yang namanya Al-Muhajir, hijrah dari Irak ke Hadramaut. Imam Ahmad bin Isa ini terkonfirmasi di dalam salah satu kitab, yaitu kitab Al-Ghaibah karangan Imam At-Tusi pada tahun 225. Di dalam kitab tersebut Imam Ahmad bin Isa ini disebutkan beliau ini bertempat di daerah Suriah yang tidak jauh dari kota Madinah, kurang lebih 5 mil atau 7,5 atau 8 km dari kota Madinah. Dan disebutkan bahwasanya Imam Ahmad bin Isa ini berada di desa Suriah tersebut, tidak berada di Hadramaut. Maka dari itu ketika kita mengatakan Imam Ahmad bin Isa mempunyai gelar Al-Muhajir, ini sangat bertentangan dengan kitabnya Imam At-Tusi, yaitu kitab Al-Ghaibah pada tahun 225. Di dalam kitab Al-Ghaibah sudah jelas disebutkan bahwasanya Imam Ahmad bin Isa ini berada di Suriah yang letaknya 5 mil dari kota Madinah. Tetapi ketika kita melihat daripada kitab Syarah Al-Ainiyah karangan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi menyebutkan Imam Ahmad bin Isa ini pernah hijrah atau hijrah dari Irak ke Hadramaut, dan maka disebut sebagai Al-Muhajir. Inilah antara kitab Syarah Al-Ainiyah dengan kitab Al-Ghaibah ini sangat bertentangan. Tetapi ketika kita teliti kitab karangan Imam At-Tusi, yaitu kitab Al-Ghaibah, ini lebih dekat kehidupannya kepada Imam Ahmad Al-Muhajir dibandingkan kitab Syarah Al-Ainiyah. Ini sangat jauh banget dengan kehidupan atau masanya daripada Imam Ahmad Al-Muhajir. Maka kita perlu berhati-hati dalam menyetuskan suatu titel atau suatu keterangan antara kitab Al-Ghaibah dengan kitab Syarah Al-Ainiyah. Dengan demikian, ketika kita melihat daripada kitab Al-Ghaibah karangan Imam At-Tusi pada tahun 225 menyebutkan Imam Ahmad bin Isa ini hidup di daerah Suriah yang tidak jauh dari kota Madinah, jaraknya 5 mil atau 7,5 atau 8 km. Ini berbeda dengan kitabnya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yaitu Syarah Al-Ainiyah, yang menyebutkan Imam Ahmad bin Isa ini hijrah dari Irak ke Hadramaut dan digelari sebagai Al-Muhajir. Maka ini kontradiksi. Maka kita perlu bertanya-tanya, dari mana Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi menjelaskan tentang hijrahnya Ahmad bin Isa dari Irak ke Hadramaut. Dan ini pertanyaan ini perlu kita luangkan, perlu kita sodorkan, karena keterangan sejarah ini harus ada embrio-embrio yang ada mulai dari abad sebelum-sebelumnya. Akan tetapi ketika kita melihat daripada kitab Al-Ghaibah ini sangat dekat dengan kehidupan daripada Imam Ahmad bin Isa An-Nafat atau An-Nabah. Dengan demikian ketika kita melihat daripada kitab Syarah Al-Ainiyah karangan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini membutuhkan sumber sejaman mulai dari abad 9 sampai abad ke-3, karena kita perlu tahu bahwasanya menyantumkan suatu keterangan dari keterangan-keterangan seseorang, apalagi keterangan orang yang luar biasa hebatnya yaitu Imam Ahmad bin Isa, ini perlu keterangan-keterangan yang detail bagaimana Imam Ahmad bin Isa itu hidup di daerah mana ataupun bagaimana. Maka di dalam kitab Syarah Al-Ainiyah ini diperlukan daripada sumber sejaman dari mana di dalam kitab tersebut memperoleh sejarah-sejarah yang ada. Berbeda ketika kita melihat daripada kitab Al-Ghaibah karangan Imam At-Tusi. Kedekatan kitab tersebut dengan tahunnya Imam Ahmad bin Isa ini benar-benar terdekat. Berarti ini sudah mencukupi daripada sumber sejaman. Dengan demikian saya mohon kepada Ustadz Abdul Somad tanpa mengurangi hormat saya kepada beliau untuk meneliti kembali tentang kehidupan Imam Ahmad bin Isa, mulai dari kitab Syarah Al-Ainiyah karangan Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi sampai ke kitab Al-Ghaibah karangan Imam At-Tusi ataupun kitab yang lain yang menjelaskan tentang Imam Ahmad.
dan ini perlu disampaikan kepada halayak umum yang sebenar-benarnya. Apalagi beliau Ustadz Abdul Somad ini orang yang sudah kondang sebagai penceramah yang sangat luar biasa di Indonesia. Maka ini perlu dijelaskan yang lebih detail lagi bagaimana keterangan-keterangan yang ada mulai daripada kitab Al-Ghaibah sampai ke kitab Syariah Al-Ainiyah, bagaimana ketika dipadukan cocok atau tidak, bagaimana yang benar, bagaimana keterangannya, apakah di dalam kitab Syariah Al-Ainiyah ini menyantumkan keterangan tersebut mengambil dari kitab mana ataupun yang lainnya, dan kitab Al-Ghaibah ini menjelaskan seperti itu, apakah bisa dipadukan dengan kitab Syariah Al-Ainiyah. Mungkin itu yang harus dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad ketika mau mengatakan atau menyebutkan bahwasanya Imam Ahmad bin Isa ini pernah hijrah dari Irak ke Hadramaut dengan gelar sebagai Al-Muhajir. Perlu dipahami kembali atau diteliti kembali, ada kitab yang menjelaskan lain daripada kitab Syarah Al-Ainiyah. Itulah poin pertama yang penting yang perlu kita bahas, yaitu tentang kehidupan Imam Ahmad bin Isa. Di dalam kitab Al-Ghaibah tidak disebutkan hijrahnya Imam Ahmad bin Isa dari Irak ke Hadramaut, tetapi di dalam kitab Syarah Al-Ainiyah karangan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi menjelaskan tentang hijrahnya Imam Ahmad bin Isa dari Irak ke Hadramaut sehingga mempunyai gelar Al-Muhajir, dan ini perlu diteliti kembali khususnya oleh Ustadz Abdul Somad dan perlu disampaikan kembali. Adapun poin kedua yang penting juga yaitu mengenai sejarah kemerdekaan. Beliau Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwasanya kalau tanpa jasanya habaib Indonesia mungkin belum merdeka, dan ini perlu kita koreksi ataupun perlu kita jelaskan apakah benar tanpa jasanya para habaib Indonesia belum merdeka ataupun salah, dan ini perlu kita bahas pada hari ini. Perlu kita ketahui apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad mengenai ceramahnya, yaitu yang mengatakan bahwasanya tanpa jasa para habaib mungkin Indonesia belum merdeka. Ini bertentangan dengan keadaan yang ada atau sejarah yang ada. Malah justru dengan habaib ini Indonesia merdeka tersendat. Karena apa? Karena ada salah satu kalangan daripada habaib yaitu Habib Utsman bin Yahya yang mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan fatwanya para ulama Thariqat Nusantara. Di dalam fatwanya Habib Utsman bin Yahya menjelaskan tentang larangan orang-orang pribumi untuk melawan penjajah Belanda. Padahal ulama-ulama kita termasuk daripada ulama Thariqat ini malah menyuruh untuk melawan penjajah Belanda. Inilah kontradiksi antara fatwanya Habib Utsman bin Yahya dengan ulama-ulama kita khususnya ulama Thariqat, dan inilah yang menjadikan tersendatnya kemerdekaan yang ada Indonesia gara-gara Bani Ba'alawi yaitu Habib Utsman bin Yahya. Dengan demikian ketika kita mendengar ceramahnya Ustadz Abdul Somad yang mengatakan bahwasanya tanpa jasanya para habaib mungkin Indonesia belum merdeka, ini sangat bertentangan dengan sejarah yang ada. Jikalau kita pikir-pikir lagi, mungkin malah adanya habaib menjadi Indonesia tersendat dari kemerdekaan. Apalagi ketika kita mau meneliti secara detail sejarah-sejarah kemerdekaan yang ada. Salah satu contohnya pada tanggal 10 November ketika Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad beserta para ulama-ulama yang lain. Di situ tidak menjelaskan tentang Habib itu ikut serta dalam perang 10 November. Maka dari itu ketika ada orang yang mengatakan tanpa jasanya Habib mungkin Indonesia belum merdeka, itu dasarnya dari mana? Kan sangat unik dan konyol ketika ada orang yang mengatakan seperti itu. Karena ketika kita teliti dengan sejarah-sejarah yang ada, inilah perjuangan orang-orang kita, dari mulai para ulama, santri atau bangsawan ataupun masyarakat Indonesia umumnya. Ini tidak menjelaskan tentang jasanya Habib untuk ikut serta memerdekakan Indonesia. Ataupun ada sejarah mungkin itu dibelokkan karena ingin menaikkan klannya sendiri. Dan dengan penjelasan tadi saya mohon kepada Ustadz Abdul Somad untuk meneliti kembali tentang sejarah kemerdekaan Indonesia ataupun sejarah tentang Imam Ahmad bin Isa. Apakah Imam Ahmad bin Isa ini hijrah dari Irak ke Hadramaut ataupun tidak, ataupun yang lainnya. Maka dari itu dari saya mohon kepada Ustadz Abdul Somad untuk meneliti kembali, memahami kembali, membaca kembali, menelusuri kembali tentang sejarah yang ada. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak kesalahan, banyak kehilafan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Salam hangat dari saya untuk Ustadz Abdul Somad, dan mungkin jika saya kurang
kurang sopan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Salam Nusantara, salam sejahtera, Surodiro Joyo Joyo Ningrat, lebur dening pangastuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Saya ingin banyak lagi generasi muda seperti yang baru saja kita simak. Ini benar-benar efek dari tesis Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, ya. Kalau generasi muda kita ke depan semuanya seperti ini, memahami tentang kebenaran ilmiah bahwa Habaib Ba'alawi bukanlah keturunan dari Ahmad bin Isa Al-Abah. Bahkan Ahmad bin Isa Al-Abah sudah juga disampaikan, kita semua sudah paham apa yang disampaikan oleh adik kecil ini tadi. Ya, mohon maaf saya bilang adik kecil karena dia usianya sama dengan anak saya yang sekarang masih SMU, ya, masih ke SMU. Luar biasa, ya. Jadi kita semuanya sudah paham sebenarnya ya bahwa Ahmad bin Isa itu bukanlah dari datuknya para habaib karena ternyata terputus. Nah, ini perlu kita sampaikan. Dan yang kedua kemudian adik kecil ini tadi ya berani menyampaikan kebenaran tentang sejarah nasional. Saya sering katakan berulang-ulang bahwa andai saja Indonesia ini tidak ada Habib Ba'alawi yang mengaku cucu Rasulullah dan kemudian membela Belanda, pemerintah kolonial itu, maka Indonesia bisa lebih cepat merdeka. Lebih cepat. Kenapa? Karena para pejuang tidak ada yang melemahkan seperti Utsman bin Yahya. Kita tahu Utsman bin Yahya dengan fatwa-fatwanya yang mengharamkan perjuangan melawan pemerintah kolonial Belanda, menjadikan sebagian rakyat kita yang agamis, yang spiritualis, dan kemudian percaya kepada mereka sebagai keturunan dari Rasulullah, menjadi ciut nyali untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. Karena ada doktrin dari Utsman bin Yahya. Tapi kita bersyukur. Artinya apa? Para ulama di masa lalu masih banyak yang tidak percaya bahwa Habib itu sebagai keturunan Rasulullah. Dari fakta sejarah itu maka klaim dari para muhibbin seperti si Rumel Abbas, kemudian ada juga Idrus Ramli, itu tertolak dengan mengatakan bahwa semua ulama di masa lalu percaya habaib keturunan Rasulullah. Nah, ini tertolak. Kenapa? Banyak ulama kita dulu yang tidak percaya kepada habaib Ba'alawi, cuman mereka tidak mau kuar-kuar, begitu ya. Nah, berikut ini akan saya sampaikan video terkait bagaimana sih sebenarnya pernyataan Abdul Somad ketika bertemu dengan si Bahar bin Smith. Nah, ya, jadi ini ceramahnya Somad di hadapan Bahar bin Smith supaya mendapatkan simpati Bahar. Kalau bahasa kasarnya ya mohon maaf ya Pak Somad ya, Anda cari muka aja di depannya Bahar dan juga di depannya para muhibbin ya. Oleh karena itu sampai kemudian membuat pernyataan-pernyataan yang dalam tanda petik melecehkan ulama Nusantara menurut saya. Setelah itu nanti kita akan sampaikan video berikutnya dari Kiai Yusuf Mubarok yang ngamuk pada Somad nih ya. Karena pantas diamuk nih Somad. Oke, kita akan perdengarkan. Kalau ini dari channelnya Bahar bin Smith ya, saya minta maklum tidak saya tunjukkan gambarnya si Somad. Kuatirnya nanti kena klaim hak cipta ya. Repot nanti ya kan. Oke, saya minta kalian memahami ya, gambarnya juga kalian sudah hafal kan. Ini Ustadz Kondang. Kalian ya pasti hafal kan wajahnya, nggak perlu saya tunjukkan wajahnya kan. Cukup suaranya saja. Kita simak berikut ini ya. Pohon kayu, kalau dia cincang sekali ternyata batang pisang lembut, lunak, akan dia bantai terus. Tapi kalau dia bantai sekali keras, dia berhenti. Jadi kita zaman sekarang ini ada zaman ini kalau dia menunggu bodoh diinjak-injak orang, melawan, siap. Takbir. Kalau dirimu dihina orang, tidak apa-apa. Siapalah Abdul Somad? Bukan siapa-siapa.
Mahathir. Iya, Belanda. Mana bisa mereka berteriak jihad, Allahu Akbar. Negeri ini merdeka 17 Agustus 1945, jatuh pada bulan suci Ramadan. Yang mengerek benderanya puasa, yang memasang, membaca proklamasi kemerdekaan. Dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Orang yang puasa dibantu dengan pertolongan Allah, makanya di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 preambul dengan ini menyatakan kemerdekaannya atas berkat rahmat Allah dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur. Kita merdeka ini bukan pemberian Belanda. 3 yang mengobrak-abrik kita waktu itu: Belanda, Jepang, komunis. 48 musuh di Madiun, gagal. 65, 66, 30 September, gagal. Belanda gagal, Jepang gagal, merdeka tidak. Tapi ingat, merdeka belum tentu merdeka, karena ada yang lebih mengerikan. Dia tidak Belanda, tapi Belanda hitam. Kulitnya sama dengan kita, wajahnya, bahasanya, hidupnya sama, tapi otaknya lebih dasar daripada otak Belanda. Negeri ini mesti kita jaga, dijaga dengan iman dan takwa. Allah cuma minta 2. Walau anna ahlal qura, kalau penduduk negeri ini amanu beriman, wattaqau bertakwa, la fatahna alaihim barakatin, kami akan turunkan barokah. Amin. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat kami, akhadnahu, kami cabut nikmat itu, kami habiskan. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga negeri ini tetap baliyatun, thayyibatun, rabbun ghafur. Akhirnya sampai pukul 6. Terima kasih atas segala perhatian. Nah, itu video yang kemudian banyak membuat orang itu tercengang. Orang seperti Abdus Somad taklid buta, ya, dia menjadi pembaca kurang literasi terkait masalah nasab Habib yang pertama, yang kedua terkait masalah sejarah nasional, ya. Jadi saya katakan berkali-kali, Indonesia merdeka bukan atas jasa Habib, ya. Habib di Indonesia misalnya nggak ada, ya, Indonesia tetap merdeka, ya. Karena apa? Ketika Belanda menjajah, kalian sudah berkali-kali ini saya informasikan, ini mengulang dan mengulang saja. Jadi ketika kita dijajah Belanda itu, Habib-Habib Ba'alawi itu pada pihak yang membela Belanda, ya, dipimpin oleh Habib Usman bin Yahya, mufti Belanda, mufti Batavia. Lalu ketika ada oknum Habib yang menyebut mufti Batavia Usman bin Yahya dianggapnya mufti Indonesia, itu jelas kebohongan publik, ya. Itu bohong. Ada seorang Habib halus dikira ulama, bukan ulama sebenarnya dia. Dikira alim, bukan alim sebenarnya dia, hanya penceramah. Ngomong bahwa Usman bin Yahya itu mufti Indonesia yang pertama dan yang terakhir. Bukan, itu mufti Belanda, ya. Karena pada posisi memihak dan membela Belanda ketika bangsa ini dijajah oleh Belanda, ya. Nah, oleh karena itu tidak hanya santri yang tadi mengkritisi Somad, ya, ini kita sampaikan juga dari Kiai Yusuf Mubarok itu juga marah, ngamuk kayak ngamuk dengan si pernyataannya si Somad, ya. Kita simak. Kalian mungkin sudah ada yang menyimaknya, silakan kalian komentari pernyataan sekak mat dari Kiai Yusuf Mubarok, ya. Kalian sudah tahu dari channelnya Gus Aziz Jajuli, ya kan. Silakan nanti kalau ingin mengetahui asli videonya, kalian bisa mengunjungi channelnya Gus Aziz Jajuli. Nah, kita simak, ya, langsung saja kita simak kemarahan dari Kiai Yusuf Mubarok menyikapi, mereaksi ceramahnya Somad yang tadi kita dengarkan, ya. Ini sungguh melukai hati rakyat Indonesia, dan menurut saya apa yang disampaikan Somad ini benar-benar mendegradasi rasa nasionalisme bangsa Indonesia gitu. Kenapa? Karena Somad ini kan banyak jamaahnya, ya, banyak. Tapi dia dalam ceramahnya tidak, seolah-olah ini tidak paham. Ya memang nggak paham kalau ngomongnya kayak gitu.
nggak paham tentang sejarah nasional, ya. Kalau menjaga NKRI nggak begitu caranya. Kalau ingin niat menjaga NKRI, yaitu kalau ingin niat menjaga NKRI, bangkitkan rasa nasionalisme generasi muda kepada bangsa ini, cintanya kepada bangsa ini. Jangan kamu malah menggiring agar cinta Tarim, cinta Yaman, cinta kebudayaan Arab. Ini nggak benar, ya. Kita boleh beragama Islam, tapi jangan sampai kehilangan budaya nasional, ya. Lalu mau diarabisasi, jangan. Tidak semua budaya Arab bagus. Kalau budaya-budaya kesombongan itu budaya jahiliyah, ya. Orang-orang yang mengagung-agungkan nasab itu jelas budaya jahiliyah. Jadi tidak selalu yang dari Arab itu selalu baik, ya. Tidak selalu yang dari Arab itu Islami. Banyak yang tidak Islami nilai-nilai di Arab, makanya diturunkanlah agama Islam di Arab. Karena di Arab itu dulu ada masa yang namanya masa jahiliyah. Indonesia nggak kenal masa jahiliyah, ya. Ini luar biasa. Jadi harus kita simak ini. Dijajah oleh Belanda. Emangnya bisa negeri ini merdeka hanya dengan senyuman? Datang Belanda menjajah. Abdul Somad ini bicaranya sudah mulai ngelantur nih. Kalau tidak salah saya mendengar di video dia bicara bahwa kalau tidak ada Habib, Indonesia masih dijajah. Ini ngelantur banget ini Somad ini. Dari mana itu referensinya? Ya, tadi sudah saya sampaikan ya videonya dari Ustadz Abdul Somad ya. Coba saya ulangi biar tambah jelas nih ya. Nih. Para habaib negeri ini tetap dijajah oleh Belanda. Emangnya bisa negeri ini merdeka hanya dengan senyuman? Datang Belanda menjajah. Abdul Somad ini bicaranya sudah mulai ngelantur nih. Kalau tidak salah saya mendengar di video. Ya, tadi kalau tidak ada Habib katanya nggak merdeka. Kurang ajar ya. Somad ini benar-benar kurang ajar menurut saya itu. Ya. Nggak ngerti sejarah nasional, sok ngerti dia. Ya. Dia bicara bahwa kalau tidak ada Habib, Indonesia masih dijajah. Ini ngelantur banget ini Somad ini. Dari mana itu referensinya? Waduh. Tidak pantas diucapkan oleh orang sekaliber Abdul Somad. Saya sangat menyayangkan sekali nih pemikiran seperti itu. Ini kayaknya mulai terkena doktrin baru ini. Ya Abdul Somad, kalau tidak ada Habib Indonesia tetap dijajah, saya mau nanya, lalu itu apa gunanya Pangeran Diponegoro? Ya, apa gunanya itu Teguh Umar? Apa gunanya Cut Nyadin dan Teguh Cititiro? Apa gunanya KRT Sumo Diningrat? Apa gunanya itu Jenderal Haji Sampun Banten? Apa gunanya Jenderal Sudirman? Apa gunanya Syahrir? Apa gunanya proklamator Pak Soekarno dan Bung Hatta? Dan Anda lihat Abdul Somad, jangan menutup mata, berbicaralah dengan ilmu dan fakta sejarah. Jangan jauh-jauh lah, nggak usah meneliti terlalu dalam lah. Coba Anda cek seluruh makam pahlawan di seluruh Indonesia, itu ada Habib berapa yang dimakam di Taman Pahlawan, dan yang menjadi pahlawan nasional ini ada berapa Habib? Begitu aja, sederhana sekali. Jangan mengada-ngada lah, jangan membuat orang Indonesia dibodohi seperti itulah. Ini sejarah ini harus jelas, referensinya harus jelas. Ini berkaitan dengan sejarah nasional. Jadi berbahaya kalau membuat statement yang seperti itu. Ini kalau menurut saya statement pembodohan ini, statement yang berupa doktrin lagi aja nih. Ada apa nih Abdul Somad berbicara seperti itu? Ya saya minta jawaban nih ke Abdul Somad. Ya, yang saya katakan tadi, yang saya sebutkan tadi, orang-orang yang saya sebutkan tadi. Lalu itu siapa mereka? Coba jawab. Dan saya minta buktinya. Minta buktinya. Secara fakta, secara real, secara data tertulis, ya secara ilmiah, bahwa Indonesia
Kalau tanpa Habib tetap terjajah. Coba, dari mana sumbernya? Ngomong yang benar Abdul Somad. Ini Indonesia. Ini sejarah nasional, sejarah kebangsaan. Jangan hanya karena kamu ini membela satu kaum Ba'alwi, tapi kamu mengorbankan dan menyinggung, menyakiti hati Nusantara, ulama-ulama Nusantara dan pejuang-pejuang Nusantara dan keturunan pejuang-pejuang Nusantara yang asli Nusantara. Bicaralah yang baik sebagai seorang alim. Ya, saya bertanya nih, jawab nih oleh Somad. Tolong tunjukkan buktinya. Dari mana dasarnya? Enak aja nih ngomong Somad nih, ngelantur amat. Emangnya ini orang Indonesia bodoh semua, Somad? Mengantuk kamu ya. Lalu siapa itu Syekh Hasyim Asy'ari? Siapa itu Syekh Muhammad Abbas Buntep? Lalu siapa itu Kiai Haji Wahab Hasbullah? Hah? Yang bener aja nih ngomong nih. Itu Ba'alwi. Enak aja. Ketularan penyakit doktrin nih Abdul Somad ini. Sayang amat nih Abdul Somad nih, kuliah sekolah jauh-jauh, tapi membuat statement yang seolah-olah nih, menurut saya anggap nih mengkerdilkan para pejuang Nusantara ini, menafikan jasa, darah dan pengorbanan dan nyawa para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia dari keturunan Nusantara, keturunan pribumi, keturunan Wali Songo. Ini pelecehan nih Somad ngomong kayak gitu. Ya Somad, saya tidak terima. Buktikan oleh Anda secara ilmiah, secara data tertulis, secara fakta sejarah, bahwa betul kalau tidak ada Habib, Indonesia tetap terjajah. Saya tunggu nih Somad nih kalau seorang alim ya. So enak udelnya aja nih ngomong Somad. Nih, dengar statement saya. Insya Allah bidnillah biqatillah. Tanpa Habib sekalipun, dulu itu Indonesia tetap merdeka. Karena ada para ulama-ulama Nusantara, karena ada pejuang-pejuang Nusantara, karena ada nasionalis-nasionalis Nusantara, termasuk khususnya ada Bung Karno dan Hatta, tetap Indonesia akan merdeka walau tanpa Habib sekalipun. Justru karena ada Habib, oknum Habib, Indonesia dijajah Belanda sampai 50 tahun. Karena ada oknum mufti dari keturunan imigran Yaman yang menjadi antek Belanda. Ya, ada Usman bin Yahya, sehingga banyak kiai-kiai dan ulama Banten yang dibunuh oleh Belanda karena fatwa Usman bin Yahya, termasuk karena fatwa Usman bin Yahya di Aceh juga banyak terbunuh. Terbalik nih Somad, nggak baca sejarah Somad ya, nggak baca buku sejarah ya. Kalau nggak tahu buku sejarah, kesini datang ke pondok saya ya, ke Banten, biar baca nih kitab dan referensinya, biar tahu nih Somad. Enak aja, ini saya menjadi marah karena ini menyangkut bangsa, sejarah bangsa negara Republik Indonesia ini. Saya menjadi tersinggung, saya tidak terima dengan ucapan Somad. Klarifikasi Somad oleh Anda. Ya, dari Kiai Haji Yusuf Mubarak, luar biasa. Harusnya memang bangsa ini juga tersinggung kalau ada yang mengatakan Indonesia tidak akan merdeka tanpa Habib. Saudaraku, kalian itu harus melepaskan diri dari penjajahan model baru melalui pintu spiritual keagamaan seperti yang tadi kita simak ya. Somad ini sebenarnya nyindir dirinya sendiri. Dia itu adalah londo ireng ini. Kalau terus membodohi umat ya dia sebenarnya menjajah bangsanya sendiri. Ya, saudaraku, perlu kita sampaikan, penjajahan sekarang modelnya macam-macam. Penjajahan namanya neokolonialisme. Ada yang melalui pintu ajaran keagamaan, doktrin spiritual. Ya, yang sekarang ini kita memprihatinkan banget adalah maraknya kuburan-kuburan Habib yang dibangun mewah di berbagai pulau di Nusantara, ada di Jawa, ada di Bali, mungkin di luar Jawa dan Bali juga ada. Itu di branding wali. Di branding wali, kenapa? Di branding aulia, kenapa? Supaya banyak yang ziarah ke situ, lalu banyak yang ngasih duit, amal, infak, sedekah begitu. Saudaraku, kalian itu jangan mau. Kalian bisa hidup penuh barokah tanpa harus datang ke makam Habib, apalagi makam Habibnya palsu. Saudaraku, kalian harus tahu, tidak ada Habib di Nusantara ini yang layak untuk disebut wali. Kenapa? Karena dia berbohong atas nama jurian Nabi. Dia ngaku-ngaku secara di mana-mana dengan ceramah dia sebagai keturunan Rasulullah, padahal faktanya dia tertolak secara ilmiah, bukan fitnah. Mereka itu bukan keturunan Rasulullah, apalagi kemudian disebut wali, nggak layak. Wali Allah itu jujur. Kalau dia nggak jujur ya nggak wali Allah, nggak mengakui, nggak berani mengakui dirinya bukan keturunan Nabi. Saya terus terang, saya sebut dia bukan wali Allah. Saya setuju dengan Dr. Sugeng, kalau sekelas Fakih Mukodam saja
itu nggak layak dan tidak qualified disebut wali Allah, apalagi keturunannya nih yang sekarang suka bohong, suka bohong, ngaku-ngaku curian Nabi. Bagi saya kalau ada orang ngaku curian Nabi tidak bisa membuktikan, itu adalah kebohongan dan nggak layak disebut sebagai wali Allah, ya. Jadi saudaraku, nggak usahlah kalian kepengin kaya, cari barokah, ngalap berkahnya, datang ke makam Habib. Nggak perlu, datangi aja makam keluarga Anda, dari kakek nenek Anda, buyut-buyut Anda, cari silsilahnya, buyut sampai ke atas itu siapa. Nggak usah buang-buang waktu. Anda pengen kaya ya belajar ilmu ekonomi, ya, belajar ekonomi, minta doa kepada orang tua gitu ya. Itu kaya tanpa harus dengan datang ke makamnya Habib. Lalu kalau ada doktrin, kamu kalau nggak datang ke makam Habib nggak dapat barokah, nggak dapat syafaat, nggak bisa kaya. Pret, itu semua doktrin. Seperti halnya ketika ada yang mendoktrin Indonesia kalau nggak ada Habib nggak bisa merdeka. Wah, itu doktrin. Kemudian ada yang doktrin itu Habib di Indonesia harus aman. Kalau Habib di Indonesia nggak aman, tidak hanya Indonesia yang tidak aman, bumi akan dihancurkan oleh Allah. Pret, itu si Nopel ala itu segedabrus itu. Aduh, saya tuh kalau masih ada orang yang percaya dengan orang-orang yang doktrinnya nggak masuk akal gitu, saya itu heran ya, kenapa mereka itu kehilangan logika akal sehatnya itu ya. Ya, saudaraku, ya saya baca-baca dulu lah komentar kalian. Ini alhamdulillah banyak yang menyimak ini ya. Dari Mahmudi Sipal, nyimak Bang, terima kasih. Muhammad Wildan, memang UAS telah mengkhianati perjuangan para pahlawan Indonesia dan harus diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan. Kemudian dari Muhammad Wildan, jawabkan atas ucapannya itu ya. Ya, saya berhusnuzon lah sama Somad Sian. Ya mungkin Somad memang kurang belajar sehingga dia salah gitu ya. Tetapi jangan sampai ketika sudah ada yang mengingatkan seperti ini nggak ada perubahan, Mat. Ya, berubahlah, Mat. Cari ilmu-ilmu lagi tentang sejarah nasional biar ngomongnya nggak ngawur. Kalau kamu bukan ahli sejarah, sudahlah nggak usah ngomongin sejarah nasional. Ya, bukan ahli nasab, nggak usahlah kamu ngomongin nasab. Ngomonglah berdasarkan rujukan. Saya bukan ahli nasab, makanya ngomong saya pasti ada kalimat berdasarkan tesis ilmiah Kiai Madudin Usman, bukan berdasarkan saya ya. Jadi selalu ada rujukan gitu loh ya. Kemudian Muhammad Rofi'i, Somad Mat ya, ngomong ya tergantung yang bayar, asal dibayar. Apa dibayar kira-kira ketika dia ngomong di depannya Bahar bin Demit itu? Bahar bin Semit itu. Dari Hajid Ba'dawi, karena mengkultuskan Habib terus seperti ini, apa-apa karena Habib ya, sampai sejarah kemerdekaan karena Habib ya, repot nanti. Pelajaran sejarah secara mendalam, tolong pelajari sejarah. Nanti khawatirnya kalian karena dekat dengan Habib ya, lalu Anda merasa hidupnya itu enak, bahagia, kemudian banyak duit, nanti kamu mengira saya banyak duit karena Habib. Nah, repot itu, doktrin itu ya, parah. Dari Rasuwandi Ras ya, UAS ini orang HTI ya, mungkin HTI ya. Karena kan kalau melihat jejak digital kan bahkan si Rizik Syihab pun HTI, mendukung HTI ya kan. Lalu si Somad juga sangat mengidolakan dan taklid buta mengkultuskan Rizik Syihab ya kan. Kemudian Syekh Markatin, terima kasih dari Jember. Jember gitu aja kok repot. Bubarkan saja organisasi NU. Kalau imam ulama-ulamanya NU sendiri tidak bisa rungkatkan organisasi Robito Alawiyah dan mengusir imigran Yaman yang mengaku-ngaku cucu Nabi. Dari Bang Maman Suparman, si Somad pengagung Arab sealiran dengan Bahar. Arab pating genah akhirnya jadinya ya, karena terlalu mengagung-agungkan Arab, akhirnya dia Arab pating genah. Ya, Bang Maman Suparman, terima kasih hadirnya ya.
Bang Nasihin ya, woi Somad, jangan kau jadi pengikut si Bahar, nanti kau dimusuhi rakyat NKRI. Lah iya kan? Kalian masih ingat kan di Jejak Digital bagaimana si Somad itu dulu pernah ditolak ketika mau ceramah di berbagai daerah di Nusantara, ya kan? Karena ceramahnya ngawur gitu, nggak ngerti sejarah, mendegradasi rasa nasionalisme dan sejarah bangsa, mengagung-agungkan sejarah bangsa lain, di mana bangsa lain nggak memberi kontribusi apapun ke negara kita, ya kan? Nah, Habib Dobolowi itu oknum-oknumnya kan suka gitu, mengagung-agungkan Yaman, mengagung-agungkan Tarim, padahal dia makan kencing, buang angin besar di sini. Astagfirullah. Harusnya kan mengagungkan Indonesia gitu loh. Mengagungkan ulama Indonesia. Dia tinggal di Nusantara tapi dia hanya memuji-muji para kakek datuk-datuk mereka. Kiai Nusantara malah dihinakan. Ini kebalik gitu. Kalau memang seperti itu, kenapa kalian hidup di Nusantara? Kalau kalian hidup di Nusantara ini harusnya menghargai orang Nusantara, menghargai kiai-kiai Nusantara, jangan malah membuat doktrin-doktrin yang menyesatkan umat Nusantara. Gitu loh, ya. Dari Sahrul ya, dari Sahrudin, buat Somad Abdul Somad. Ya, Habib di Indonesia turunan Yahudi bukan durian Nabi, katanya Bang Radi Sirkandi. Bang Haryadi, sesuai kalau Abdul Somad ngomong begitu, maaf memang mulutnya melebar ke samping. Astagfirullahaladzim, terlalu panjang makanya kok lober, astagfirullah. Ya. Kemudian dari Aman Syah, lulusan Karbala ya bro, lulusan Karbala, enggak tahu. Dari Agustono, santri Jawa beda dengan di luar. Kalau Jawa ngaku Islam Nusantara, tapi kalau luar Jawa Islam urusan turunan Arab, ya. Jadi ketika ada acara agamanya dibuat musik dangdut. Saudaraku, kalian itu hati-hati ya kalau punya anak, ya kemudian kalian menyekolahkan ke luar Indonesia, khususnya di beberapa negara di Jazirah Arab. Ya, termasuk di Yaman, hati-hati. Nanti khawatirnya pulang kalian tidak dihargai. Tradisi Nusantara yang baik adiluhung nanti nggak dihargai. Nanti kehilangan kita itu tradisi kita. Masa kita mau diyamanisasi, diba'alawisasi, kan nggak mungkin lah ya. Serbu TV terima kasih ya. Hadirnya kembali Gus Somad, dari dulu pro Habib ya, odong-odong hati. Dari Henry Chandra, Ustadz Abdul Somad, tolong pelajari dulu nasab Habib, betul enggak turunan Nabi nasabnya. Nah, persoalannya ketika kita suguhi mereka sebuah literatur, karena mereka sudah kedoktrin, mereka nggak mau baca, saudara. Dia sudah terlanjur percaya kepada cerita-cerita yang ditulis di kitab-kitab yang ditulis oleh Habib-Habib Pahlawi. Sehingga itu yang kita sebut taklid buta, tidak mau membuka pikiran dan logika ilmiahnya, dia tidak mau melakukan studi komparatif. Jadi dia tidak mau membandingkan dengan data-data dan fakta, lalu mengkaji mana yang benar. Harusnya kalau memang kita itu memang benar-benar memiliki moral ilmiah, logika ilmiah, ya begitu, harusnya mau melakukan studi komparatif, ya, lalu menjadikan mana yang benar ini menjadi pegangan, bukan malah mencari pembenaran dari junjungan dia, ya kan. Nah, ketika junjungannya ngomong keturunan Rasulullah, lah ini pengen mencari pembenaran seperti Rumail Abbas. Akhirnya dia percaya aja, dia yakin karena dia masih tidak bisa membedakan mana kitab-kitab yang ditulis secara subjektif dan penuh dengan isbat palsu dengan kebenaran. Dikirain semua syair-syair yang ditulis dengan tulisan Arab, yang ditulis oleh Ba'alawi, itu dikirain benar, ya kan? Padahal perlu diuji secara ilmiah kebenaran itu, kan begitu ya. Oke, saudaraku, saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Sebentar lagi juga saya akan live lagi di channel Tanda Kejadian ya. Barangkali teman-teman, saudara-saudara belum bisa atau belum tahu channel Tanda Kejadian, silakan kalian bisa mengetik di kolom pencarian YouTube, tulis saja, ketik saja Tanda Kejadian. Nah, itu kita akan live di situ juga. Oke, kita tunggu waktunya yang tepat.
rehat dulu sejenak. Kita akhiri, terima kasih atas semua perhatian dan atensinya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar bagi yang menjalankan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho, rahmat ya dan hidayah. Salam persatuan dan kesatuan, salam Pancasila Jaya, salam UUD 45, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!